Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini bersemangat semua ya. Coba teacher ingin tahu semangatnya. Mana semangatnya? Jawab ya. Ini semangatku. Yes, oke. Baik anak-anak. Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan limpahannya kita bisa bertemu kembali dalam kelas virtual ini ya anak-anak ya. Baik, untuk lebih berkahnya dan diberi kemudahan kegiatan kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Dalam hati berdoa mulai. Selesai. Nah, coba sekarang anak-anak silakan perhatikan gambar pada slide yang teacher share ini ya. Oke, gambar apakah yang muncul? Ya, betul sekali ya, gejala-gejala umum dari penyakit anemia ya. Yang salah satunya di situ ada denyut jantung tidak beraturan. Nah, ini berarti berhubungan dengan organ peredaran darah kita. Nah, bagaimana anemia bisa mengganggu peredaran darah kita? Kita akan belajar, kita ulas nanti dalam kegiatan kita hari ini. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat, kemudian menentukan tema cerita dan menggambar cerita secara mandiri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia. Kemudian siswa juga menentukan isi dan amanat dari sebuah pantun ya anak-anak ya. Oke, untuk yang pertama, nah minggu kemarin kita sudah belajar tentang gambar cerita ya, ciri-cirinya bagaimana, kemudian apa saja yang ada dalam gambar cerita itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, bagaimana cara membuat gambar cerita? Nah, caranya adalah yang pertama kita menentukan tema. Nah, apabila diketahui gambar, kita menentukan tema. Caranya adalah yang pertama kita amati dan pahami setiap gambar cerita secara urut seperti pada gambar di samping ya. Nah, di situ ada gambar apa saja. Nah, itu silakan diamati dan dipahami secara urut. Kemudian buatlah kesimpulan gambar tersebut bercerita tentang masalah apa. Kemudian yang ketiga, tentukan tema dari gambar cerita tersebut ya. Nah, seperti pada gambar di samping itu bisa bertemakan tentang seni bela diri ya, yaitu di situ terlihat bela diri jenis silat ya. Nah, kalau sudah menentukan tema, berarti kita cara membuat gambar cerita. Bagaimana cara membuat gambar cerita? Yang pertama adalah kita siapkan dulu alat dan bahan untuk menggambar cerita tersebut ya. Contohnya pensil, penghapus, kemudian buku gambar, dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Oke, selanjutnya langkah yang kedua adalah membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah kalian tentukan. Kemudian menyempurnakan dari sketsa yang sudah kalian buat ya, beserta dengan cerita pada bagian bawahnya ya, yang tentunya lebih dari satu gambar cerita ya. Oke, itu tadi cara-cara menentukan tema dan cara membuat gambar cerita. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian membuat gambar cerita ya di rumah ya. Nah, sesuai dengan LKPD yang sudah teacher berikan, yang nanti dikumpulkan saat pengambilan buku dan LK selanjutnya. Oke anak-anak. Nah, oke, tadi sudah terlihat gambar. Oke, simak dan perhatikan dengan baik ya. Sahabat Kinos berbelajar, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah
pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah, hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian sahabat sumber belajar, berikut ini juga ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, dan 3. Tidur serta istirahat yang cukup. Itu tadi sobat gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi alangkah lebih baiknya kita Nah, itu tadi ya beberapa gangguan pada organ peredaran darah kita. Nah, kalau kita tidak ingin terkena penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan peredaran darah kita harus hidup dengan sehat ya, yaitu olahraga, makan makanan bergizi, dan olahraga. Nah, di anak-anak, coba Tica akan berpantun ini ya. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Nah, baik anak-anak, sekarang Tica akan berpantun. Jika pergi ke Pulau Madura harusnya lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Nah, itu salah satu himbauan dari video tadi ya, bahwa kalau kita ingin sehat, organ-organ kita sehat, kita harus berolahraga dengan teratur. Nah, dari pantun ini tadi, isi dari pantun ini kira-kira apa? Kemarin kan kita sudah belajar ciri-ciri dari pantun. Nah, isinya ada di baris berapa? Betul sekali, baris 3 dan baris 4. Itu isinya, berarti isi pantun, rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat ya anak-anak ya. Oke, nah amanatnya apa kira-kira? Nah, kalau amanat kita lihat dari isi pantun tersebut. Isinya mengenai apa? Nah, di situ pasti ada pesan atau nasihat ya. Jadi amanatnya di situ adalah supaya kita selalu berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Himbauan untuk olahraga agar tubuh kita sehat itu adalah amanat dari pantun tersebut. Oke, cara menentukan isi pantun atau amanat dalam sebuah pantun bagaimana? Nah, yang pertama seperti yang kita lakukan tadi ya. Kita baca pantun tersebut, kemudian kita lihat baris ketiga dan baris keempat, karena itu merupakan isi dari sebuah pantun.
Kemudian memahami isi pantun tersebut dan menentukan pesan sesuai dengan isi pantun ya anak-anak ya. Nah, amanat biasanya diberikan nasihat, diberikan dalam bentuk nasihat atau kandungan positif ya yang ada di dalamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar cara membuat gambar cerita ya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar gangguan apa saja yang mempengaruhi organ peredaran darah kita. Dan yang ketiga, kita sudah belajar menentukan isi dan amanat dari sebuah pantun. Oke anak-anak, jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap bersemangat ya. Oke, oh ya, untuk evaluasi nanti Tica kirim via WA ya. Silakan dikerjakan Google Form yang Tica kirimkan nanti. Baik anak-anak, untuk lebih bermaknanya hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Tica tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!